Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada pagi hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam naungan limpahan rahmat Allah SWT dan masih dalam perlindungan Allah SWT daripada segala macam mara bahaya yang bisa menimpa diri kita secara tiba-tiba, baik yang berasal dari langit dan berasal dari bumi. Dan mudah-mudahan juga kita semua, khususnya yang beriman, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, dilindungi Allah SWT daripada bisikan dan kejahatan syaitan yang senantiasa bersembunyi di dalam dada dan juga bisa datang secara tiba-tiba. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, izinkan kami kembali berbagi. Kali ini di kitab Sunan Ibnu Majah, di kitab yang ke-37, kitab Zuhud, itu tentang zuhud, sifat-sifat zuhud, di halaman 457 di bagian bab yang kedua, nomor hadisnya 4106, seperti itu. Rawi hadis ini terhubung kepada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Itu dia berkata, Qala Abdullahi sami'tu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Biasanya aku mendengar nabi kalian, maksudnya Ibnu Mas'ud ini menyampaikan kepada generasi tabi'in ya, itu bahwasanya beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, yaqulu man ja'alal humuma hamman wahidan hammal ma'adi. Jadi siapa yang menjadikan keinginannya itu hanya satu saja, ya kan, maksudnya untuk kebutuhan berpulang di negeri akhirat, atau keinginannya itu adalah yang paling tinggi, itu adalah keinginannya untuk kembali ke negeri akhirat atau ke kampung yang asli, kampung kita. Karena di dunia ini kita hanya bersinggah saja. Maksudnya itu menjadikan segala sesuatu yang dimiliki di sisi kita ini sebagai sarana untuk mencapai tingkat cita-cita yang tertinggi, yaitu kampung akhirat. Ya, itu kembali ke surga, seperti itu. Kafahullahu hamma dunyahu. Maka Allah akan mencukupinya, akan dicukupkan oleh SWT segala kebutuhan dunianya. Nah, seperti ini keuntungannya jika kita mengarahkan semuanya untuk berpulang ke negeri akhirat. Namun sebaliknya, wa man tasha'abat bihil humumu fil ahwalid dunya lam yubalillahu fi ayyi awdiyatihi halaka. Namun sebaliknya, jika dia menjadikan keinginannya beragam, ya kan, dari kebutuhan dunia itu, maka Allah tidak akan mempedulikan dia dimanapun dia akan binasa, seperti itu. Jadi sudah tidak sepatutnya orang yang sudah mengaku beriman kepada Allah SWT ya kan, menjadikan kepentingan dunianya lebih penting dibandingkan kebutuhan akhirat. Jadi jangan sampai bekerja tetapi melalaikan kewajiban kita. Ya, ada orang yang bekerja mungkin sampai lalai, ya kan, sholatnya sampai terbengkalai, ya kan, tidaklah sholat fardu kecuali di akhir-akhir waktu. Maka yang lebih parah lagi, ada yang bekerja yang katanya niatnya untuk beribadah tetapi justru itu menjauhkan dari ibadah. Ya, ketika pekerjaannya semakin sibuk, maka dia semakin melalaikan kewajiban, bahkan sampai meninggalkan kewajiban itu. Nauzubillah min dzalik. Maka sangat rugi sekali. Padahal ketika kita sudah tahu konsep ini dan menjadikan apa fasilitas yang ada pada diri kita yang Allah titipkan itu berupa amanah, harta, tenaga, dan kemampuan, ya kan, kecerdasan misalnya, kita arahkan semuanya itu untuk sebaik-baiknya nanti kita berpulang ke negeri akhirat atau di sisi Allah SWT, yaitu surga, maka Allah akan cukupi sebenarnya kebutuhan dunia kita. Nah, itu cukup bukan berarti harus kaya, karena ada orang yang sudah kaya tetapi terlihat kaya tapi belum cukup dengan apa yang sudah ada pada sisinya. Zuhud adalah yang demikian ini, bukan harus berpenampilan kumuh ya. Jadi ada penafsiran orang yang salah ketika zuhud harus dengan pakaian yang lusuh, itu bukan zuhud. Itu maka seperti itu hanya justru merendahkan Islam itu sendiri. Maka zuhud yang sebenarnya adalah bagaimana memanfaatkan semua yang telah Allah berikan pada kita, fasilitas dunia ini, untuk cita-cita tujuan terakhir atau cita-cita yang paling tinggi, yaitu bagaimana dalam kondisi baik kita berpulang kepada Allah SWT di negeri akhirat. Itu adalah kampung tujuan kita yang terakhir, bukan dunia semata. Maka dengan demikian kita akan dipenuhi segala kebutuhan dunia kita oleh Allah SWT, selagi maslahat pasti akan Allah berikan. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.